warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Titi Nurhayatin, MPD, dan Bapak Aris Setianugraha, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah genre teks, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah analisis teks anekdot berdasarkan syarat tekstualitas dan karakteristiknya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fi Oktarini dengan NPM 1950-338 yang bertugas sebagai moderator kelompok 24. Adapun anggota kelompok lainnya yaitu Shivania dengan NPM 1950-327. Langsung saja kita mulai ke sesi penyajian materi. Saya persilakan kepada Saudari Shivania untuk membacakan materi. Ya, terima kasih Saudara Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sivania dengan NPM 1950-327 akan mempresentasikan tentang pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah karangan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan, karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena. Cerita ini biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks anekdot. Sebuah teks anekdot memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat humor atau lelucon. Kedua, bersifat menggelitik atau membuat pembacanya merasa terhibur. Yang ketiga, bersifat menyindir. Keempat, memiliki tujuan tertentu, tujuan hiburan dan kritik. Yang kelima, cerita yang disajikan seolah-olah mirip dengan dongeng. Yang keenam, terkadang membuat hal-hal yang berhubungan dengan orang penting. Selanjutnya, ada 7 syarat tekstualitas. Yang pertama, koherensi. Yang kedua, kohesi atau kepaduan. Yang ketiga, maksud pengirim. Keempat, keberterimaan. Kelima, memberikan informasi. Keenam, situasi pengujaran. Yang terakhir, intertekstualitas. Selanjutnya, ada struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Bagian pertama yang berisi gambaran umum dari sebuah cerita. Yang kedua, orientasi, berisi tentang awal mula dan latar belakang terjadinya suatu peristiwa yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, krisis. Bagian yang mulai menceritakan tentang munculnya permasalahan. Yang keempat, reaksi, berisi tentang penyelesaian masalah yang timbul di bagian krisis. Yang kelima, ada koda, bagian yang menceritakan tentang perubahan yang terjadi pada tokoh. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Sebuah teks anekdot juga memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Dahulu, waktu itu, kemarin. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Yang keempat, memiliki urutan peristiwa sesuai waktu terjadinya atau kronologis. Yang kelima, membuat kalimat perintah. Yang terakhir, menggunakan kalimat retorik. Kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Selanjutnya, hasil analisis. Saya akan membacakan teksnya terlebih dahulu. DPR MPR. Suatu hari di sekolah, Pak Guru sedang menanyai murid-muridnya. Guru, sebutkan kepanjangan dari DPR dan MPR. Murid, gampang Pak. Guru, ya sebutkan. Murid, MPR itu adalah mengkibuli perasaan rakyat. Kalau DPR itu dengkot perampok rakyat. Guru, pus ngawur. Murid, hahaha apa dong Pak? Pura-pura bego. Guru, MPR itu menggandakan soal rakyat, kalau DPR itu departemen penipu rakyat. Murid, hahaha, Pak Guru bisa juga ya pura-pura ngawur. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Pia. Selanjutnya ada 7 syarat. Yang pertama ada koheren, kalimat yang menunjukkan koherensi pada wacana anekdot DPR MPR. Ada pada dialog tanya guru kepada murid, sebutkan kepanjangan dari DPR dan MPR.
Namun murid tersebut menjawab asal MPR itu adalah mengkibuli perasaan rakyat, kalau DPR itu didengkot perampok rakyat. Meskipun dialog tidak menunjukkan kepaduan, sebenarnya ada keterikatan makna antara kalimat satu dan kalimat lainnya. Yang kedua ada kohesi. Pada narasi suatu hari di sekolah, Pak Guru sedang menanyai murid-muridnya, menunjukkan bahwa di suatu hari, guru yang merupakan tenaga kerja sekolah melakukan tanya jawab dengan murid. Kalimat tersebut termasuk kohesi karena kalimat tersebut terikat. Yang ketiga ada maksud pengirim. Sindiran keras terhadap kekesalan penulis mengenai kinerja para wakil rakyat yang tak amanah menjalankan tugas. Yang keempat ada keberterimaan. Gurau dari sebuah anekdot tentu saja mudah diterima bagi pelaku pengirim atau penulis dan rakyat kecil yang merasakan, namun tidak bagi petinggi itu sendiri. Anekdot tersebut terbilang cukup berani, kritik terhadap pemerintah mudah diterima apalagi oleh rakyat yang merasa sulit. Yang kelima ada memberi informasi. Gurauan yang disampaikan memiliki informasi bahwa DPR dan MPR sedang tidak dipercaya oleh rakyat. Yang keenam ada situasi pengujaran. Ujaran yang berupa kritik pemerintah biasanya tidak disuarakan di dalam situasi kelas, namun pandangan penulis tetap mengacu pada suara rakyat. Yang ketujuh ada intertekstualitas. Dalam wacana anekdot yang tersaji dengan apik, sebuah sindiran terhadap pemerintah sudah banyak dengan jenis ungkapan yang beragam. Selanjutnya menurut struktur. Ada abstraksi, suatu hari di sekolah, Pak Guru sedang menanyai murid-muridnya. Ada orientasi, guru. Sebutkan kepanjangan dari DPR dan MPR. Murid. Gampang Pak, guru. Ya sebutkan. Krisis. Murid. MPR itu dalam mengkibuli perasaan rakyat, kalau DPR itu dengkot perampok rakyat. Guru. Hus ngawur. Reaksi murid. Haha, apa dong Pak, pura-pura bego. Guru. MPR itu menggandakan problem rakyat, kalau DPR itu Departemen Penipu Rakyat. Koda. Murid. Haha, Pak Guru bisa juga pura-pura ngawur. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Pada teks 2 terdapat kalimat sebutkan kepanjangan dari DPR dan MPR. Kalimat MPR itu adalah mengkibuli perasaan rakyat, kalau DPR itu didengkot perampok rakyat, yang termasuk salah satu kaidah kebahasaan langsung karena kalimat tersebut merupakan bentuk pencitraan yang diceritakan oleh tokohnya langsung. Kata ganti orang ketiga pada teks ini adalah DPR dan MPR. Pada teks 2 kalimat suatu hari menunjukkan keterangan waktu. Pada teks 2 ini, kalimat menanyai murid-muridnya termasuk kata kerja material karena membentuk rangkaian peristiwa atau kegiatan. Pada teks 2 ini tidak ditemui kata kerja mental. Pada teks 2 ini tidak ditemui kata penghubung. Baik, penyajian materi kelompok kami sudah selesai. Saya lanjutkan pembacaan kesimpulan dari materi kali ini. Kesimpulan, setelah melakukan analisis pada teks anekdot tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap teks anekdot itu memiliki beberapa syarat tekstualitas dan karakteristik acuannya. Setiap teks juga memiliki beberapa syarat tekstualitas yang berbeda-beda, dan setiap teks memiliki acuannya masing-masing sesuai dengan isi atau tema anekdot. Demikian presentasi kelompok kami. Selebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.